Selamat datang para pencinta legenda di sebuah kisah yang terukir abadi dalam kanvas besar Mahabharata. Hari ini kita akan membuka lembaran tentang Bambang Ekalaya atau bisa juga disebut sebagai Palgunadi, sebuah epos mini yang tak kalah dahsyat dari kisah-kisah besar lainnya. Jauh di jantung hutan Sonapringga, di mana pepohonan menjulang tinggi seolah menggapai langit, dan satwa liar berkeliaran bebas, hiduplah kaum Nishada. Mereka adalah penjelajah rimba, para pemburu yang hidup selaras dengan alam. Di antara mereka, lahir seorang pemuda bernama Palgunadi. Ia bukanlah pangeran dari kerajaan besar, hanya putra dari Resi Hiranyadanu, pemimpin mereka. Namun, di dalam dada Palgunadi bersemayam ambisi yang menyala-nyala, bak api yang tak pernah padam. Sejak kecil, mata Palgunadi tak pernah lepas dari busur dan panah. Ia memiliki insting yang tajam, gerakan secepat kilat, dan ketenangan yang luar biasa. Namun, ia tahu bakat alami saja tidak cukup. Ia ingin menjadi yang terbaik, seorang pemanah ulung yang tak tertandingi di seluruh jagat raya. Impiannya tertuju pada satu nama, Resi Dronacharya, guru agung yang mengajar di Hastinapura, yang keahliannya dalam ilmu memanah telah melegenda. Drona adalah yang paling ulung, yang paling bijaksana dalam strategi perang. Palgunadi bermimpi untuk menyerap setiap tetes ilmu dari sang guru. Dengan hati penuh harap dan tekad yang membara, Palgunadi muda mengemas bekalnya. Ia mencium tangan orang tuanya, berpamitan pada sukunya, lalu menembus belantara, menuju ke arah di mana cahaya peradaban Hastinapura benderang. Perjalanan panjang membawa Palgunadi ke gerbang asrama Drona. Di sana, ia melihat pemandangan yang memukau, para pangeran Kuru dengan Arjuna di garis depan berlatih di bawah bimbingan Drona yang berwibawa. Aura kesatria memancar dari setiap sudut. Palgunadi memberanikan diri, menghampiri Drona, lalu bersimpuh dengan hormat. "Guru yang agung," ucapnya dengan suara bergetar namun penuh keyakinan. "Hamba Palgunadi, putra Hiranyadanu. Hamba datang dari jauh dengan satu permohonan. Sudi kiranya guru menerima hamba sebagai murid, mengajarkan ilmu memanah yang tiada duanya." Drona menatap Palgunadi. Ia melihat kilatan bakat di mata pemuda ini, potensi yang luar biasa, namun sebuah janji terikat kuat dalam hatinya. Ia telah bersumpah kepada Bisma dan para petinggi Hastinapura bahwa Arjuna akan menjadi pemanah terbaik di dunia tanpa tanding. Menerima Palgunadi, seorang putra pemburu dari kasta Nishada, sebagai murid akan mengancam janji sucinya itu. Dengan napas tertahan, Drona menggelengkan kepala. "Maafkan aku, nak. Aku tak bisa menerima murid di luar janji yang telah kuikrarkan. Jalanmu tak bersama kami di sini." Hati Palgunadi serasa diremukkan. Impiannya, harapannya, seolah hancur berkeping-keping di hadapan guru yang sangat ia hormati. Ia berdiri, berbalik perlahan, dan melangkah pergi, membawa serta luka penolakan yang dalam. Palgunadi tak kembali ke desanya. Ia tak sanggup pulang dengan kegagalan. Ia memilih tinggal di hutan, menyendiri. Di sebuah sudut tersembunyi yang tenang, ia menemukan gumpalan tanah liat. Dengan tangan cekatan, ia mulai membentuknya perlahan-lahan, mewujudkan sosok yang paling ia kagumi, Resi Drona. Patung itu bukan sekadar tanah liat. Bagi Palgunadi, patung itu adalah gurunya, perwujudan dari Drona yang ada di dalam hatinya. Setiap fajar, ia memberi hormat pada patung itu. Setiap senja, ia menutup latihannya dengan sujud. Ia membayangkan Drona ada di sana, mengawasinya, membimbing setiap gerakan busurnya. Tanpa seorang pun yang mengajar, Palgunadi belajar dari alam. Ia meniru gerak harimau yang mengintai, kelincahan kera yang melompat, dan ketajaman pandang elang yang mengincar mangsa. Ia menembakkan panah ribuan kali, mengamati arahnya, merasakan getaran busurnya, memperbaiki setiap kesalahan dengan tekad baja. Ia berlatih memanah berdasarkan suara, memanah sambil berlari, bahkan sambil menutup mata. Tahun demi tahun berlalu, tubuhnya semakin kokoh,
Gerakannya semakin presisi. Palgunadi, murid tak terlihat dari Drona, telah tumbuh menjadi seorang pemanah yang tak hanya mahir, namun juga memiliki kedalaman spiritual dalam setiap tembakannya. Keahliannya telah mencapai puncak, mungkin bahkan melampaui Arjuna, sang murid kesayangan Drona. Di tengah perjalanan latihannya, takdir mempertemukan Palgunadi dengan belahan jiwanya. Ia adalah Dewi Anggraini, putri cantik jelita dari kerajaan Paranggelung. Anggraini adalah perwujudan keanggunan, kesantunan, dan kesetiaan. Cinta tumbuh di antara Palgunadi dan Anggraini, murni seperti embun pagi dan sekuat akar pohon di hutan. Mereka berjanji untuk saling setia, sehidup semati. Sebagai lambang cintanya, Palgunadi mempersembahkan sebuah permata mustika ampal kepada Anggraini. Permata yang ia temukan dengan susah payah dan diyakini membawa keberuntungan serta kesaktian. Anggraini mengenakan permata itu di ibu jarinya, tak pernah lepas. Namun, kebahagiaan mereka tak luput dari pandangan mata lain. Suatu hari, Arjuna, Pandawa yang rupawan dan gagah, sedang berburu di hutan. Ia tak sengaja melihat Dewi Anggraini dan seketika terkesima oleh kecantikannya. Arjuna mencoba mendekati, melontarkan kata-kata pujian, namun Anggraini dengan sopan menolak, menjelaskan bahwa ia telah bertunangan dengan Palgunadi. Kecantikan Anggraini dan pesona permata mustika, ampal tak bisa lepas dari benak Arjuna. Ia menceritakan kejadian itu kepada Sri Krishna. Krishna, yang mengetahui tentang kekuatan mustika ampal, menyarankan Arjuna untuk mendapatkan permata itu. Ini menjadi awal dari intrik yang lebih dalam. Takdir kembali mempertemukan mereka. Suatu hari, Drona dan Arjuna sedang berburu di hutan Sonapringga. Tiba-tiba, seekor anjing pemburu mereka berlari menjauh, menggonggong tiada henti. Tak lama kemudian, anjing itu kembali, namun dalam keadaan yang mencengangkan. Mulutnya tertutup panah. 7 anak panah menancap sedemikian rupa, membungkam gonggongan, namun tanpa melukai anjing itu sedikit pun. Drona dan Arjuna terpana. Kemampuan memanah seperti ini adalah tanda keahlian yang luar biasa. Presisi yang bahkan Arjuna belum sepenuhnya kuasai. Hanya satu orang yang Drona kenal yang bisa melakukan ini. Tapi ia telah berjanji bahwa Arjuna akan menjadi yang terbaik. Mereka mengikuti jejak panah dan sampailah di tempat latihan Palgunadi, di mana sang pemanah sedang khusyuk di hadapan patung Drona. Drona menatap patung dirinya, lalu beralih ke Palgunadi. Ia sadar, bakat pemuda ini telah melebihi harapannya, bahkan mengancam janjinya kepada Arjuna. Dengan suara yang penuh wibawa namun menusuk, Drona berkata, "Jika kau menganggapku gurumu, maka sudah sepantasnya kau memberikan dakshina, persembahan seorang murid kepada gurunya." Palgunadi dengan wajah berseri menjawab, "Apapun yang guru minta, akan hamba berikan tanpa ragu." Drona menarik napas dalam. "Dakshinaku adalah ibu jari tangan kananmu." Seketika, suasana membeku. Arjuna terkesima. Ia tahu, permintaan ini adalah hukuman mati bagi seorang pemanah. Tanpa ibu jari, mustahil menarik busur dengan sempurna. Namun Palgunadi tidak bergeming. Detik itu juga, tanpa keraguan sedikit pun, tanpa keluh kesah, ia mengambil pisaunya. Dengan ketenangan yang mengerikan, ia memotong ibu jari tangan kanannya, tempat cincin mustika ampal melingkar. Darah menetes. Ia mempersembahkan potongan ibu jari itu di kaki Drona. Pengorbanan ini adalah puncaknya. Arjuna kini memang tak tertandingi dalam ilmu pemanah, tetapi dengan harga yang tak ternilai. Ibu jari Palgunadi kini berada di tangan Drona. Arjuna kembali mendapatkan posisinya sebagai pemanah terunggul. Cincin mustika ampal akhirnya berpindah tangan. Pada akhirnya sampai kepada Arjuna. Dalam beberapa versi, Arjuna meminta cincin itu dari Drona, atau Drona memberikannya setelah Palgunadi gugur. Namun kisah tragis Palgunadi belum berakhir. Dengan mustika ampal di tangan Arjuna, sang Pandawa kembali mendatangi Dewi Anggraini, mencoba merayunya sekali lagi. Palgunadi, yang telah kehilangan ibu jari dan kemampuan memanah terbaiknya, tak bisa menerima istrinya digoda. Ia menantang Arjuna. Pertarungan sengit terjadi di antara mereka. Palgunadi, meski pincang dalam memanah, bertarung dengan sekuat tenaga, didorong oleh cinta dan kehormatan. Drona yang menyaksikan
kembali turut campur. Dalam beberapa versi pewayangan Jawa, Drona menggunakan kesaktiannya membuat Palgunadi tewas di tangan Arjuna, sebuah akhir yang getir bagi seorang ksatria sejati. Dewi Anggraini menyaksikan kematian suaminya tak kuasa menahan duka. Dengan hati yang hancur, ia bersumpah untuk tetap setia pada Palgunadi. Dalam beberapa versi, ia melakukan pati obong, bakar diri, atau hanya bersumpah akan menyusul Palgunadi ke alam baka, menolak segala bujukan dan rayuan. Kesetiaannya pada Palgunadi tak lekang oleh maut. Demikianlah kisah Palguna-Palgunadi, sebuah narasi yang mengguncangkan hati, syarat akan makna dan dilema moral. Palgunadi menjadi simbol dari dedikasi tanpa batas, pengorbanan yang tulus, dan kesetiaan yang abadi. Ia adalah bukti bahwa kebesaran hati dan tekad bisa melampaui batasan kasta dan rintangan fisik. Kisah ini juga memaksa kita untuk merenung, apakah tindakan Drona, sang guru agung, dapat dibenarkan? Apakah menjaga sebuah janji pada satu murid harus mengorbankan masa depan murid lainnya? Mahabharata memang tidak selalu memberikan jawaban yang mudah, melainkan mengajak kita untuk mencari kebenaran dalam hati nurani. Ekayala mungkin adalah ksatria yang terlupakan dalam gemuruh perang Kurukshetra, namun kisahnya tetap hidup. Ia mengajarkan kita bahwa terkadang kemenangan sejati bukanlah tentang menjadi yang terkuat, melainkan tentang keberanian untuk berkorban demi prinsip dan ketulusan hati yang tak tergantikan. Apa pelajaran paling berharga yang kamu petik dari kisah Palguna-Palgunadi? Bagikan pemikiranmu di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like video ini, bagikan kepada teman-temanmu, dan subscribe channel kami untuk kisah-kisah epik dan inspiratif lainnya dari jagat pewayangan. Sampai jumpa di kisah berikutnya.